Pak jelaskan di dalam kriminologi ada determinasi tindakan dan kehendak bebas. Anda bisa jelaskan kaitan itu dengan kejahatan? Jadi di dalam perkembangan pemikiran kriminologi dalam sejarahnya ada penjelasan yang disebut sebagai kehendak bebas, bahwa orang itu bertingkah laku sesuai dengan pilihan bebasnya dalam rangka mengejar kesenangan. Tapi perspektif atau paradigma ini kemudian ditinggalkan. Kriminolog lebih mencari penjelasan determinan, bahwa tindakan manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar yang bersangkutan. Nah, kriminologi yang saya tekuni lebih mencari faktor sosiokultural yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. Sosiokulturalnya. Ya. Kalau dalam kaitannya dengan motif, tadi saudara ahli sampaikan juga soal motif. Secara contoh motif itu sudah disampaikan tadi, misalnya percintaan dan segala macam. Tetapi secara teori motif itu sendiri terbagi dalam berapa bagian? Ya, motif tidak lagi menjadi perhatian kriminologi sosial karena sifatnya amat sangat individual dan kadang-kadang menyesatkan. Misalnya orang mengatakan motif ekonomi saya mencuri. Ada orang mempunyai motif ekonomi tapi bekerja, bukan mencuri. Jadi sebagai alat penjelasan dia tidak spesifik. Gitu. Maksud saya begini, saudara ahli. Tadi pertanyaan saya, ada berapa bentuk motif? Bukan soal bahwa dari kalian saudara saksi tidak tertarik soal motif, tetapi dalam konteks kriminologi ini saya sebutkan kalau dalam ini ada motif instrumental dan motif ekspresif. Mungkin dalam kaitan itu saudara ahli bisa jelaskan. Ya. Itu lebih dipelajari dalam psikologi yang tidak dipelajari dalam kriminologi yang sosiologis. Baik. Kemudian kalau dalam konteks tadi ada motif, ada karakteristik individu, subkebudayaan, juga peran korban. Bisa saudara saksi sedikit singkat saja jelaskan kaitan kalau motif tadi sudah disebutkan, karakteristik individu, subkebudayaan, dan kemudian peran korban. Maksudnya? Ya, bisa saudara ahli jelaskan dalam kaitan faktor tersebut terhadap terjadinya kejahatan. Jadi perilaku manusia yang dipelajari dalam kriminologi yang sosiologis tadi bisa dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, antara lain orang bertingkah laku jahat karena mewarisi budaya kejahatan. Itu yang satu. Kemudian orang melakukan kejahatan karena pengendalian sosial dirinya lemah atau pengendalian sosial eksternalnya juga lemah. Orang melakukan kejahatan sebagai suatu pilihan untuk mencapai sukses, itu disebut sebagai inovasi. Orang melakukan kejahatan melalui proses belajar, tapi yang ini adalah ketika orang tersebut menjadikan kejahatan itu kebiasaannya, terbentuk karakter jahat melalui proses menjadi orang jahat. Ya. Kemudian ada juga orang melakukan kejahatan karena tuntutan sosial budaya. Dalam keadaan seperti ini kamu harus melakukan ini, dalam keadaan seperti ini kamu harus melakukan ini. Itu pengaruh budaya. Kemudian ada orang melakukan kejahatan justru sebagai reaksi terhadap label yang diberikan oleh masyarakat. Saya ini bukan penjahat, tapi kok masyarakat selalu menyebut saya penjahat. Akhirnya lebih baik saya menjadi penjahat daripada itu labeling. Ya. Kemudian ada juga kejahatan yang merupakan definisi dari yang membuat, terutama penguasa. Ada tindakan yang dikategorikan kejahatan, ada yang tidak. Itu definisi formal. Gitu. Dan sering juga ada definisi masyarakat, konstruksi masyarakat. Jadi itu pengaruh-pengaruh tadi yang dipelajari dalam kriminologi. Baik, terima kasih. Itu faktor-faktor yang tadi mempengaruhi orang melakukan kejahatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.